Prosedurnya yaitu pasien tidur telentang dan kedua kaki lurus. Kemudian terapis melakukan fleksi hip 70 derajat secara perlahan dalam keadaan lurus. Prosedur tes ini sama dengan SLR test, tetapi pada tes ini terapis menambahkan secara pasif dorsifleksi ankle. Kemudian secara perlahan dan hati-hati turunkan tungkai pasien. Prosedur tes ini sama dengan Braga test, tetapi pada tes ini terapis menambahkan secara pasif dorsifleksi ankle dan fleksi cervical 40-60 derajat. Prosedurnya, pasien tengkurap dengan posisi tubuh di atas bed sementara kedua tungkai di atas lantai. Kemudian terapis meletakkan kedua tangan di atas area lower lumbar. Terapis selanjutnya mengaplikasikan tekanan pada aspek posterior lumbar spine sementara pasien pada posisi rest. Kemudian terapis meminta pasien mengangkat kedua tungkai dari lantai sementara terapis kembali mengaplikasikan tekanan pada posterior lumbar spine. Prosedurnya, pasien tidur miring dengan posisi kedua knee difleksikan dan rileks. Kemudian terapis meletakkan kedua tangan di atas krista iliaka pasien. Selanjutnya, terapis mengaplikasikan tekanan ke arah bed atau lantai. Manuver ini menyebabkan penekanan di atas sakrum pasien. Prosedurnya, pasien tengkurap dengan posisi kedua tungkai rileks. Kemudian terapis meletakkan kedua tangan pada basis apeks sakrum pasien. Selanjutnya, terapis mengaplikasikan tekanan pada apeks sakrum pasien. Tes menyebabkan sebuah rotational shift pada sacroiliac joint. Prosedurnya, pasien terlentang dengan posisi kedua tungkai rileks dan kedua tangan di belakang tubuh pasien. Kemudian terapis meletakkan kedua tangan di atas sias pasien secara menilang. Selanjutnya, mengaplikasikan tekanan pada sias pasien ke arah luar dan bawah. Penyilangan dengan meningkatkan strain pada komponen lateral ligamen. Temuan yang diharapkan adalah bukannya nyeri lokal tetapi lebih kepada memperberat gejala pada gluteal. Prosedurnya, pasien terlentang dalam posisi yang nyaman, kemudian terapis meletakkan kedua tangan masing-masing pada ankle pasien. Terapis selalu meminta pasien untuk melakukan abduksi kedua hip secara kuat, sementara terapis menahan gerakan yang terjadi dengan kedua tangan. Prosedurnya, pasien terlentang dengan satu tungkai hiperekstensi hip atau pada tungkai yang dites, sementara tungkai pasien satunya difleksikan. Kemudian terapis meletakkan satu tangan untuk menambah ekstensi hip pasien dengan menekan ke arah lantai. Prosedur tes ini yaitu pasien terlentang dalam posisi yang nyaman. Terapis selanjutnya secara pasif menggerakkan tungkai pasien yang dites ke arah fleksi knee dengan menempatkan ankle di atas knee pada tungkai pasien yang satunya. Terapis kemudian memfiksasi sias pasien pada tungkai yang tidak dites dengan menggunakan satu tangan dan satu tangannya pada sisi medial knee pasien yang dites, lalu menekan tungkai pasien ke arah abduksi. Ulangi prosedur tes yang sama pada tungkai pasien yang satunya. Prosedurnya, pasien terlentang dalam posisi yang nyaman, kemudian terapis meletakkan kedua tangan di atas kaki pasien, masing-masing pada sisi medial dan lateral untuk menyiapkan stabilisasi. Terapis selanjutnya secara pasif menggerakkan tungkai pasien ke arah fleksi hip 90 derajat, endorotasi, abduksi, dan knee 90 derajat akibat sindrom piriformis. Prosedurnya, pasien tidur menyamping dalam posisi yang nyaman, kemudian terapis meletakkan satu tangan untuk menyangga sisi medial tungkai bawah pasien dan tangan satunya menstabilisasi pelvis pasien. Selanjutnya, terapis secara pasif menggerakkan tungkai pasien ke arah ekstensi dan abduksi hip dengan knee ekstensi. Kemudian secara perlahan meniadakan sanggahan pada tungkai bawah pasien dan mengamati sepanjang tungkai atas pasien ke bawah. Jika kontraktur terjadi, maka tungkai tetap abduksi dan tidak jatuh di atas bed. Prosedurnya, pasien dalam posisi terlentang dengan fleksi knee dan posisi nyaman. Kemudian terapis meletakkan kedua tangan untuk menyiapkan stabilisasi pada knee pasien dengan ibu jari mempalpasi tibia.
Terapis selanjutnya secara pasif memposisikan tungkai pasien fleksi ini sementara kaki pasien diduduki untuk menstabilisasi. Terapis kemudian menarik atau translasi tibia pasien ke anterior terhadap femur. Prosedurnya, pasien dalam posisi nyaman, kemudian terapis meletakkan kedua tangan untuk menyiapkan stabilisasi pada ni pasien dengan kedua ibu jari mempalpasi tibia. Terapis selanjutnya secara pasif memposisikan tungkai pasien fleksi ini sementara kaki pasien diduduki untuk menstabilisasi. Terapis kemudian menarik atau translasi tibia pasien ke posterior terhadap femur. Prosedurnya, pasien dalam posisi nyaman, kemudian terapis meletakkan satu tangan pada sisi medial joint line ni pasien sebagai fiksasi dan tangan satunya pada ankle pasien sisi lateral untuk menyiapkan gerakan. Terapis selanjutnya secara pasif memposisikan ni pasien ke dalam full ekstensi dan sedikit fleksi ini sekitar 20 derajat dari posisi ekstensi. Terapis kemudian mengaplikasikan varus force ke arah medial pada ni pasien. Lakukan tes yang sama pada tungkai pasien yang satunya. Prosedurnya, pasien dalam posisi nyaman, kemudian terapis meletakkan satu tangan pada sisi lateral joint line ni pasien sebagai fiksasi dan tangan satunya pada ankle pasien sisi medial untuk menyiapkan gerakan. Terapis selanjutnya secara pasif memposisikan ni pasien ke dalam full ekstensi dan sedikit flexing ini sekitar 20 derajat dari posisi ekstensi. Terapis kemudian mengaplikasikan valgus force ke arah lateral pada ni pasien. Lakukan tes yang sama pada tungkai pasien yang satunya. Prosedurnya, pasien dalam posisi yang nyaman, kemudian terapis meletakkan satu tangan pada sisi anterior ni pasien dengan ibu jari mempalpasi ni joint line dan tangan satunya pada tumit pasien untuk menyiapkan gerakan. Terapis selanjutnya secara pasif menggerakkan tungkai pasien ke arah fleksi hip dan knee sekitar 90. Terapis kemudian mengaplikasikan gerakan swing pada tungkai pasien dengan cara mengendorotasikan dan mengeksorotasikan tibia pasien sambil membawa tungkai ke arah fleksi dan ekstensi. Prosedurnya, pasien terlentang dengan posisi ini ekstensi, kemudian terapis meletakkan kedua ibu jari pada sisi medial patella. Selanjutnya secara pasif menggeser dan menekan patella pasien ke arah lateral secara perlahan serta terkontrol. Prosedurnya, pasien terlentang dalam posisi yang nyaman, kemudian terapis meletakkan tangan kanan pada dorsum kaki kanan pasien dan tangan kiri pada dorsum kaki kiri pasien. Terapis selanjutnya mengangkat kedua tungkai pasien dan menahan keduanya pada posisi fleksi hip 90 derajat dan knee 90 derajat. Terapis kemudian mengamati dan membandingkan kedua tibia lain pasien. Prosedur tes ini yaitu posisi pasien tengkurap dengan kaki berada di luar bed, kemudian terapis meletakkan tangan di atas otot gastrocnemius. Lalu pasien diminta untuk rileks dan terapis melakukan penekanan atau meremas otot gastrocnemius sambil mengobservasi plantar fleksi ankle. Prosedurnya, posisi pasien duduk di tepi bed dengan posisi knee fleksi, kemudian terapis meletakkan satu tangan untuk memfiksasi tungkai bawah pasien dan tangan satunya untuk menyangga tumit pasien dalam posisi sedikit plantar fleksi. Dan selanjutnya secara pasif menarik calcaneus dan talus pasien ke anterior dan sedikit medial. Prosedurnya, pasien duduk di tepi bed, kemudian terapis meletakkan satu tangan menggenggam calcaneus pada sisi lateral dan tangan satunya lagi stabilisasi tungkai bawah pada sisi medial distal. Terapis selanjutnya secara pasif menggerakkan calcaneus ke arah plantar fleksi dan inversi. Prosedurnya, pasien duduk di tepi bed, kemudian terapis meletakkan satu tangan menggenggam calcaneus dan tangan satunya menstabilisasi tungkai bawah. Terapis selanjutnya secara pasif menggerakkan calcaneus ke arah valgus disertai sedikit eversi forefoot. Prosedurnya, pasien tidur terlentang, kemudian terapis meletakkan satu tangan pada tumit pasien. Terapis secara pasif menggerakkan kaki pasien ke arah dorsofleksi ankle sementara ni pasien tetap ekstensi. Dan kemudian terapis mempalpasi otot gastrocnemius pasien. Prosedurnya, posisi pasien tidur terlentang dengan posisi hip yang akan dites eksorotasi dan kaki sedikit eversi. Lalu terapis meletakkan satu tangan untuk menstabilisasi dorsal kaki pasien. Dan terapis selanjutnya mengaplikasikan ketukan pada sisi medial kaki pasien.